Halo semuanya, my name is Mariani. I'm a student of English Education Department of Antasari State Islamic University of Banjarmasin. Now, I'm as a teacher who is practicing at Senior High School of Nahdlatul Salam because to fulfill my assignment in micro teaching too. So, today I want to share my teaching video. So, happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you in this morning? Hopefully you are in a good healthy. So, before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to learn about English and the topic today is pronouns. What is pronouns in Indonesia? Jadi pronouns ini adalah kata ganti. Nah, dimana kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga, iya kan? Ada biasanya kalian, mereka gitu. Nah, kemudian di dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, sebenarnya antara bahasa Inggris dan bahasa Arab juga sama. Kalau dalam bahasa Arab kita pastinya sering dong ya belajar tentang huwa, hiya, hum, ka, ki, na gitu kan. Pasti sering kan. Nah, sekarang kita mau belajar dalam bahasa Inggris yaitu adalah pronouns, kata ganti. Nah, dalam pronouns ini ada lagi bagiannya. Yang pertama ada subject pronouns, yang kedua ada object pronouns, yang ketiga ada possessive adjective, dan yang terakhir ada possessive pronouns. Oke, kita mulai yang pertama yaitu subject pronouns. Apa sih Miss itu subjek? Nah, jadi subjek ini tentunya berada di awal kalimat, yaitu kata ganti yang berada di awal kalimat seperti I, you, we, they, she, he, dan it. Nah, itu semua adalah subjek pronouns yang letaknya selalu di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Arab, I, ana, you, anta atau anti, we, nahnu, they. Nah, untuk they ini apa? Apakah whom? Bukan. Tetapi ini termasuk dalam misalnya yaf'aluna, waw dengan nunnya adalah mereka. Mereka sedang melakukan. Kalau he ini huwa, she, hiya, it ini untuk benda ya. Nah, sementara yang kedua yaitu object pronoun. Nah, untuk object pronoun ini adalah biasanya letaknya itu kata ganti ada di misalnya di kalimat nih ya. Nah, di kalimat itu letaknya kedua, pokoknya yang kalau di awal adalah subjek, sementara yang setelahnya adalah objek. Oke, nah untuk menambah pemahaman kalian, misalkan berikan contohnya ya. I go to school with him. Saya pergi ke sekolah dengan dia, ya kan? Nah, dianya ini misalnya aja ya laki-laki ya, jadi gunain him. Kenapa sih Miss nggak he gitu? Karena memang fungsinya dia di sini sebagai objek sehingga digunakan him, bukan he. Jadi ya simpelnya seperti ini. Kalau kalian menemukan kata ganti misalnya di kalimat saya, yaitu kalimat pertama, maka gunakan subjek. Ya kan, yang I, you, we, they, she, he, it gitu. Entah mereka, entah dia, gunakan yang subjek gitu. Nah, kemudian untuk yang objek, kalau kalian menemukan ada kata ganti di kalimat pertama, kalau kata gantinya itu di tengah-tengah kalimat atau di akhir, maka gunakan objek. Saya pergi ke sekolah dengan dia. Nah, dianya ini harus menggunakan objek, bukan lagi subjek, sehingga menggunakan him. Oke, kenapa sih kita harus bisa membedakan antara subjek dengan objek? Karena dalam bahasa Inggris itu berbeda fungsinya. Oke, kita mulai ya. Objek dari I itu me, ya kan? Kalau you, sama juga you. Kalau we, us, them, him, her, dan it. Jadi it ini sama ya. Oke, dalam bahasa Arab, kalau misalnya me ini adalah seperti ya mutakallim yang ada ya matinya. Kalau you itu ada ka, ada ki. Bedakan fungsi antara anta dengan ka itu beda. Kalau anta untuk subjek, kalau kaf itu untuk
objek, dan begitu juga dalam bahasa Inggris juga berbeda. Meskipun bentuk you ini sama dalam bahasa Inggris, tapi untuk me berbeda kan. Nah, seperti itu. Kalau yang untuk they, them ini dalam bahasa Arab disebut sebagai whom, ya kan? Beda kan? Oke, kita lanjut. Kalaunya he subjek, objeknya adalah him, dalam bahasa Arab apa? Who gitu. Oke, kalau she dalam objeknya adalah her, kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai ha. Berbeda, ya kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu possessive adjective. Apa sih itu, Miss, possessive adjective? Jadi ya, untuk possessive adjective ini adalah kata ganti kepemilikan. Nah, yang dimana tidak dapat berdiri dengan sendiri, artinya dia perlu pasangan. Dan juga biasanya setelahnya itu adalah noun. Contohnya seperti my mother, my book is blue. Buku saya berwarna biru. Nah, maka kita gunakan my book, bukan I book. Kalau I book, saya buku dong, bukan buku saya. Nah, seperti itu kan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu possessive pronoun. Apa sih itu, Miss? Yaitu adalah kepemilikan yang dia bisa berdiri dengan sendiri, dan biasanya kalau possessive adjective setelahnya harus noun. Nah, kalau ini sebelumnya harus noun. Contohnya, the cat is mine. Kucing itu adalah milikku. Nah, seperti itulah contoh dari possessive pronoun. Okay, we are in the end of this lesson today. So I have to conclude this material today. And the material today is about pronouns, and there are 4 pronouns. The first is subject pronouns, the second is object pronouns, the third is possessive adjective, and the last is possessive pronoun. I hope this video is useful for you, and if you don't understand, you can contact me in my number, and then you can contact me in my Instagram at Mariani_NB. So the last, I want to say thank you, and I'm so sorry if I have mistakes. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.